sebagai pemimpin, sebagai pelayan, sebagai orang tua. Kita punya tanggung jawab untuk menceritakan, mengajarkan kepada umat, kepada anak, cucu, cicit kita, dan kepada generasi selanjutnya tentang perbuatan Tuhan. Shalom, damai di hati, bersyukur kepada Tuhan karena kita ada sampai pada saat ini. Nyanda rasa-rasa so tanggal 29, besok so tanggal 30, DP lusa so tanggal 1 di hari Selasa. Kaki-kaki so dengar lagu Selamat Hari Natal kan, karena so melewati setengah tahun. Dan bersyukur kepada Tuhan kita masih diberikan sehat kuat, meskipun lain itu ada yang membatuk tipis-tipis, tapi tetap mengambil bagian dalam persekutuan ibadah di hari Minggu. Bersyukur kepada Tuhan yang senantiasa memampukan kita semua. Dan jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita di sepanjang minggu yang berjalan ini yaitu jadilah umat yang bijaksana dan berakal budi dengan berpegang pada perintah Tuhan. Musa sebagai hamba Tuhan yang diberi tugas dan tanggung jawab oleh Tuhan untuk memimpin umat Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian melewati padang gurun yang ganas selama 40 tahun. Pahit, getir, suka duka dalam perjalanan telah dialami oleh generasi pertama bangsa Israel. Jejak di tanah Mesir sampai perjalanan di padang gurun, generasi pertama ini umumnya telah meninggal. Yang tersisa hanyalah Musa, Yosua, dan juga Kaleb. Generasi yang baru yang akan memasuki tanah perjanjian telah berada pada perbatasan Kanaan di seberang Sungai Yordan. Generasi baru ini tidak mengalami langsung peristiwa-peristiwa ajaib yang dilakukan Tuhan Allah sejak perbudakan di Mesir dan dalam perjalanan di padang gurun. Karena itulah Tuhan memakai Musa untuk menceritakan dan mengajarkan ulang tentang perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan Tuhan Allah, dan generasi baru ini diajak untuk mendengar, tetap berpegang serta melakukan peraturan-peraturan dan ketetapan-ketetapan dengan utuh. Tidak ditambahi, tidak dikurangi, supaya mereka hidup serta memasuki dan menduduki negeri yang diberikan oleh Tuhan Allah. Umat bukan hanya diajak untuk mendengar, untuk tahu dan mengerti, tetapi juga harus melakukan perintah dan ketetapan Tuhan itu secara terus-menerus. Lakukanlah dengan setia ketetapan dan peraturan yang diperintahkan Tuhan, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaan dan akal budi, sehingga bangsa-bangsa akan mengakui umat yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Ketika kita membacanya di ayat yang ke-6. Nah, jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, ketetapan dan kesetiaan, melakukan ketaatan dan kesetiaan, melakukan ketetapan dan peraturan Tuhan menggambarkan kedekatan umat dengan Tuhan dan sekaligus akan menjadikan hidup dengan adil. Karena itu umat diingatkan dan diajak untuk tetap hidup dekat, berpaut kepada Allah, bukan kepada yang lain, supaya mereka tetap hidup. Sebab
Kalau beralih kepada Allah lain, mereka pasti binasa. Sebab Allah pernah membinasakan bangsa Israel yang menyembah Baal Peor. Ketika kita boleh membuka dalam kitab Bilangan pasal 29, ketika mereka beralih dari Allah yang disembah oleh umat, mereka beralih menyembah Baal Peor, yakni dewa kesuburan orang Moab. Ketika mereka berkemah di dataran Moab, matamu sendiri telah melihat bagaimana Allah membinasakan 24.000 orang, dimusnahkan, mereka mati karena mereka mengikuti dan menyembah Baal Peor. Karena itu umat diingatkan agar waspada dan berhati-hati, supaya jangan melupakan tetapi tetap diingat seumur hidup, dan memberitahukan kepada anak, cucu, cicit apa yang telah dilakukan Tuhan dan kehidupan umat, dan peristiwa di Gunung Horeb ketika umat disuruh berkumpul untuk mendengar perkataan Tuhan. Gunung itu menyala dan Tuhan berfirman dari tengah-tengah api. Suara mereka dengar, tetapi rupa tidak mereka lihat. Tuhan memberikan ke-10 firman yang ditulis pada 2 loh batu, yaitu ketetapan dan peraturan untuk diajarkan kepada umat supaya mereka melakukannya di negeri kemana mereka akan pergi untuk mendudukinya. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, dari bagian firman ini ada beberapa hal yang boleh kita pelajari. Yang pertama, sebagai pemimpin, sebagai pelayan, sebagai orang tua, kita punya tanggung jawab untuk menceritakan, mengajarkan kepada umat, kepada anak, cucu, cicit kita, dan kepada generasi selanjutnya tentang perbuatan Tuhan, supaya mereka mendengar, mereka tahu, dan mereka mengerti, serta tetap setia, berpegang, dan melakukan terus-menerus perintah dan ketetapan Tuhan. Yang kedua, ketaatan dan kesetiaan melakukan perintah Tuhan secara terus-menerus menjadikan kita umat yang bijaksana dan berakal budi, selalu berupaya melakukan yang baik, benar, jujur, adil, sesuai dengan kehendak Allah, sehingga hidup kita boleh berdampak bagi sesama dan tentu memuliakan Tuhan. Dan yang ketiga, kita diingatkan agar waspada dan berhati-hati, jangan sampai melupakan dan meninggalkan Tuhan serta beralih kepada Allah lain. Kita harus mengingat dan mencintai Tuhan kita seumur hidup. Kemanapun dan dimanapun kita pergi, kita berkarya dan kita tetap dekat kepada Tuhan serta setia kepadanya. Dan semoga kita senantiasa dimampukan dan dikuatkan untuk melakukan segala firman-Nya di dalam kehidupan kita sekarang sampai selalu terus. Tuhan memberkati. Amin.